Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru, keluarga besar SD Negeri 3 Bojong yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya melimpahkan segala nikmat kepada kita sekalian. Yang patut kita syukuri, nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam rangkaian pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti, sudah masuk ke bulan yang ketiga. Tahapan-tahapan pembelajaran dari modul 1 akhirnya pada kesempatan hari ini sudah masuk ke modul 1.4 yang saya diseminasikan di sekolah, yaitu tentang penerapan budaya positif. Sebelum lanjut ke acara penyampaian materi budaya positif, saya ingin memberikan sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bojong. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat iman dan Islam disertakan kesehatan. Dan alhamdulillah pada hari ini ada acara yang dikemukakan oleh salah satu CGP dari SDN 3 Bojong, yaitu menyampaikan atau memaparkan materi tentang budaya positif. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, sebelumnya di sini saya perwakilan mungkin ya Pak, kebetulan Bapak Kepala Sekolah kita ada acara di kedinasan, sehingga mungkin saya di sini hanya menggantikan ataupun bagaimana atau mewakili dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tadi setelah saya melihat di sini pendalaman materi mungkin ya dalam kegiatan CGP-nya yang alhamdulillah sekarang sudah tahap di modul titik 4 ya itu. Mudah-mudahan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, karena tadi juga saya sudah koordinasi sama Bapak Kepala Sekolah, silahkan teruskan. Dan Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung yang sangat luar biasa. Nah, insya Allah nanti akan dikuatkan mungkin apa yang ada di sini, fasilitas dan lain sebagainya, itu akan mungkin silakan untuk dipergunakan begitu sebaik mungkin, karena ini untuk kemajuan sekolah kita juga. Terus yang selanjutnya di sini bagi rekan-rekan semuanya untuk menjadikan suatu momen yang sangat luar biasa sehingga bisa tertarik dan ikut semuanya. Dan Bapak Kepala Sekolah juga mencatatkan dan menyarankan bahwa semuanya kalau bisa mengikuti kegiatan CGP tersebut. Alangkah indahnya nanti akan menjadi suatu sekolah yang sangat luar biasa gitu. Karena dengan adanya CGP saya melihat bahwa di sini perkembangannya sangat bagus sekali, sehingga bisa menggerakkan semua warga sekolah ya, mungkin dari
pengajar dan lain sebagainya. Itu saya di sini pula sebagai rekan Bapak Iwan, yaitu sebagai calon guru penggerak, memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Silakan untuk menyelesaikan dengan baik sehingga nanti di akhirnya mendapatkan ilmu dan bisa menerapkan, terutama di sini adalah tentang budaya positif. Ya, mudah-mudahan nanti budaya tersebut bisa diterapkan, bisa dikembangkan di sekolah ini sehingga sekolah ini bisa lebih maju dan lebih bergemilang, mungkin seperti itu. Itu mungkin sambutan dari saya juga itu adalah penyampaian dari atau menyambung dari Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir pada hari ini. Silakan lanjutkan dan sukseskan, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasinya dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga doanya Pak, acara yang kami laksanakan hari ini bisa berjalan sampai tuntas akhir dan membuahkan hasil yang sesuai dengan yang dicita-citakan, yaitu menuju sekolah unggulan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi hari ini. Bapak dan Ibu, materi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif, di mana budaya positif itu adalah merupakan perilaku tindakan yang baik dalam keseharian kita di sekolah. Di sini kita masuk ke slide yang pertama, yaitu konsep inti dari budaya positif. Di sini ada beberapa materi yang hari ini kita akan pelajari, kurang lebih ada 8 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di slide ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan tujuan dari kurikulum Merdeka. Sebetulnya tujuan intinya adalah membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila di masa yang akan datang kelak, ketika mereka sudah selesai mengikuti jenjang pendidikan ataupun ketika mereka masih mengikuti proses pendidikan. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan karakter yang sangat kuat yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka hari ini. Di mana profil pelajar Pancasila itu intinya di sini ada yang disebut berkebinekaan global. Yang pertama, harus mampu mencetak, mewujudkan generasi atau para murid kita itu yang berkebinekaan global. Yang kedua, bergotong royong, di mana gotong royong itu sebuah falsafah yang sudah lama kolot, lama sekali sebelum peradaban era modern. Sifat dan karakter gotong royong itu sudah lama sekali bertumbuh kembang di masyarakat Indonesia. Hari ini di kurikulum Merdeka digalakkan kembali supaya tumbuh karakter bergotong royong. Kemudian yang diharapkan output dari kurikulum Merdeka hari ini itu adalah mampu mencetak peserta didik yang kreatif. Kreatif, makna kreatif itu sangat luas, Pak. Makna kreatif masih bisa kita artikan sebagai sebuah tindakan yang selalu bertindak
penuh dengan ide-ide baru, mampu mewujudkan ide atau memunculkan ide baru. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter yang bernalar kritis. Bernalar kritis itu mampu mencerna, kemudian mampu memilah dan memilih apakah informasi yang diterima ini logis dan tidaknya, seperti itu, masuk akal dan tidaknya, bermanfaat dan tidaknya, baik dan buruknya. Itu yang disebut dengan bernalar kritis. Kemudian mandiri. Mandiri bukan berarti mandi sendiri, Pak. Di sini ada kata-kata mandiri sering kali diakronimkan di masyarakat itu adalah mandi sendiri, bukan. Mandiri di sini mampu berpijak pada kaki sendiri, mampu berpijak pada kaki sendiri, mampu menyelesaikan, mampu berbuat, mampu bertindak secara sendiri dengan penuh keyakinan. Kemudian juga di sini ada yang disebut dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Sesuai dengan ajaran agama yang kita anut hari ini, bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan konsep dasar agama, itu ya. Apalagi kita selain daripada konsep dasar agama juga beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah merupakan pencerminan dari Pancasila, sila yang pertama. Itulah karakter-karakter yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka hari ini. Outputnya harus seperti yang sudah dipaparkan tadi. Dilanjut dengan slide berikutnya. Bapak dan Ibu, di slide yang kita tampilkan hari ini adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada beberapa item motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ada dari intrinsik, unsur ekstrinsik, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian juga di sini ada motivasi intrinsik yang muncul dari keinginan diri sendiri. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Gitu. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, atau tidak dilibatkan. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada murid itu, kadang-kadang murid tidak menyadari apa yang saya perbuat, nanti salah saya, gitu kan. Jadi anak-anak merasa kesannya itu tidak tahu permasalahan atau penyebab kenapa mereka sampai dihukum seperti itu. Kemudian bersifat satu arah. Kalau hukuman itu tidak mendengar pendapat, tidak ada semacam pembelaan. Kalau istilah lawyer itu tidak ada pembelaan, kita hanya menjustice saja satu arah. Kamu itu bersalah ini bla 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 sampai jet seperti itu. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian yang selanjutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini arahnya lebih jelas, sedikit lebih jelas. Yang pertama, terencana dan disepakati. Ketika kita melakukan pelanggaran A, maka konsekuensinya B, seperti itu. Ketika anak di materi pelajaran olahraga melakukan kesalahan, dia misalkan mendapatkan konsekuensi untuk berlari. Itu kalau konsekuensi sifatnya sudah dibangun komitmen antara guru dan murid, seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi perilaku atau perbuatan konsekuensi itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Terutama misalkan kalau tadi yang saya ilustrasikan, ketika di pelajaran olahraga seorang anak telah melanggar komitmen atau kesepakatan, maka konsekuensinya
disuruh lari mengelilingi lapangan olahraga, anak tersebut secara psikologis merasa tidak nyaman karena misalkan dapat menimbulkan ditonton oleh teman-temannya, merasa ada perasaan yang kurang enak, tidak nyaman, apalah cenderung sedikit menurunkan emosi, membunuh karakter kalau dalam istilah bahasa kasar. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitoring murid. Kalau di konsekuensi itu guru setiap hari memonitoring perilaku, di samping kurang efektif, guru juga mungkin akan merasa capek, terbunuh waktunya dan seperti itu. Kemudian juga efek atau dampak positifnya juga mungkin akan kurang tercapai secara maksimal. Kemudian yang ketiga di sini ada restitusi. Restitusi di sini ada 2 item. Yang pertama, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di restitusi itu adalah munculnya kesadaran intrinsik dari murid itu tersendiri untuk memperbaiki sikap atau perilaku yang mereka lakukan ketika tidak sesuai dengan keyakinan, seperti itu. Jadi murid berubah dengan sendirinya, atas dasar sendirinya, dari hatinya, tidak karena ada paksaan, tidak ada rasa ketakutan atau rasa-rasa yang tidak nyaman lainnya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, di restitusi itu ada paham atau sebuah tindakan nanti di slide berikutnya, ketika murid itu dituntut ditanya keyakinannya, apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan. Jadi sadar, tumbuh sendirinya, tidak karena ada paksaan, akan membentuk karakter yang melekat pada dirinya sesuai dengan karakter profil yang pelajar Pancasila di slide sebelumnya tadi. Dilanjut Pak. Nah di sini ketika kita dalam melakukan penyelesaian masalah itu mengenal ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Ya, kalau penghukum itu istilahnya kalau dulu guru-guru sebelum era kita, era digital hari ini, guru yang cenderung sedikit ada permasalahan, hukuman, sedikit ada tindakan yang tidak sesuai, hukuman, seperti itu. Menjustis, menghormat bendera, berlari mengelilingi lapangan, menulis yang begitu banyak, itu sifatnya hukuman. Nah, sebenarnya hari ini itu kurang efektif, bukan tidak bagus, tetapi kurang efektif untuk dilaksanakan di era pembelajaran hari ini, karena itu sudah status quo atau model-model pembinaan pembelajaran tempo dulu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru itu adalah pembuat rasa bersalah. Di pembuat rasa bersalah itu menciptakan bahwa murid itu menanamkan dalam hatinya, saya itu salah telah melakukan ini, sehingga dapat menimbulkan rasa murung, rasa bersalah, rasa bersedih yang mendalam. Ketika terjadi hal seperti itu, lambat laun itu akan juga berdampak terhadap karakter siswa itu sendiri. Kemudian yang posisi kontrol yang guru yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai teman itu biasanya berperilaku layaknya teman sebaya. Seperti apa? Ketika murid melakukan kesalahan, kita bertindak mendekatinya itu seperti teman. Dampak negatifnya, kalau istilah dalam bahasa kita itu sehari-hari nanti akan menimbulkan karakter yang memang kurang rasa hormat terhadap guru, karena merasa anak itu teman lah, nggak apa-apa, oke bro lah, seperti itu kalau kata-kata anak zaman sekarang seperti itu.
Kemudian posisi kontrol guru yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu adalah melihat saja, melihat gitu, memantau seperti itu. Yang kelima ada posisi manajer. Kalau di dalam posisi manajer itu langkahnya sangat kompleks, sangat tepat, sesuai dengan era kemajuan hari ini. Posisi kontrol manajer selalu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dilanjut, Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus kesiangan di saat upacara bendera hari Senin. Kalau sebagai penghukum, kadang-kadang guru misalkan selalu hormat pada bendera selama 1 jam. Kita bayangkan, Pak, begitu pegal dan capeknya tangan. Belum lagi beban psikologis yang diperoleh anak, bisa diolok-olok oleh anaknya dan lain sebagainya. Itu tidak akan memperbaiki karakter sebetulnya. Tetapi di pola-pola dulu itu mungkin dianggap paling efektif atau masih berlaku dulu. Hari ini mungkin itu perilaku yang kurang tepat ketika kita terapkan di era digital hari ini, karena sudah tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak, Ibu harus beritahu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau kita misalkan mendapat ucapan dari orang yang kita idolakan, orang yang dianggap segalanya. Jangan salah, Pak, seorang guru terkadang di mata murid, jangankan ucapannya, Pak, ketika guru melangkah, ketika guru berjalan itu akan memberikan sebuah contoh bagi anaknya, bagi para muridnya itu kan memberikan contoh. Ketika murid mendapatkan ucapan seperti berapa kali Bapak atau Ibu harus beritahu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, akan menurunkan mental, menurunkan mental anak sekaligus down seperti terjatuh dari pohon yang begitu tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi teman. Posisi teman, bagaimana ketika seorang teman atau dua orang manusia, teman, anak-anak berbicara seperti ini, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tidak berbuat seperti ini lagi. Jadi kesannya kurang menumbuhkan, kurang masuk, ya, wibawanya tidak ada wibawa, kurang ada kekuatan, powernya tidak dapat, seperti itu. Dilanjut, Pak. Kemudian di sini yang selanjutnya yang keempat ada posisi pemantau. Kalau pemantau, tindakannya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, gitu ya, seperti hampir mirip-mirip dengan penghukum. Untuk minggu depan kamu menjadi petugas upacara dan jangan diulangi lagi. Jadi sama juga, Pak, tidak menumbuhkan kesadaran diri dari diri murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada tindakan seperti itu. Kemudian yang kelima atau terakhir di sini manajer. Untuk pertanyaan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu tahu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu berarti menanyakan, tidak langsung menjustis bahwa ketika anak melakukan suatu tindakan itu karena mungkin mereka tidak tahu bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan keyakinan atau istilahnya tidak sesuai dengan peraturan. Ketika kita bertindak di posisi kontrol sebagai manajer, kita menanya dulu, itu ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Berarti anak itu akan berpikir,
apa sih bentuk kesalahan saya gitu. Oh iya Pak, tadi saya bla 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 seperti ini. Oh iya Pak, tadi saya membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu kan akan muncul kesalahan yang mereka telah perbuat, yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan. Kira-kira kamu tahu memperbaiki kesalahanmu, ditanyakan lagi oleh kita kepada para muridnya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Misalkan tadi saya membuang sampah tidak pada tempatnya, mungkin anak akan berpikir seperti, oh kalau itu perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya, ternyata perilaku yang salah. Jangan salah Pak, jangan disamakan pemikiran kita itu, pemikiran anak itu sama dengan pemikiran kita. Sebagai seorang guru, kita harus mampu berbaur dengan pola pikir anak Pak, dengan situasi anak. Bukan kita memaksa anak untuk masuk ke dunia kita, ke dunia pemikiran kita. Secara usia pun berbeda, kemudian secara jenjang pendidikan berbeda, secara pemikiran berbeda. Jadi intinya kita yang harus mampu masuk ke dunia anak. Seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Seperti itu. Anak akan berpikir, oh iya tadi saya membuang sampah itu tidak pada tempatnya gitu. Kemudian kamu tahu memperbaiki kesalahanmu, ditanya tindakan yang seharusnya itu yang sesuai dengan keyakinan itu seperti apa sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu, keyakinan. Jadi anak bukan karena disifat dipaksa oleh guru untuk berubah menjadi baik, tetapi muncul dari keyakinan dirinya sendiri. Dilanjut dengan slide berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi yang terakhir. Di sini materi yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Ketika kita melakukan pemanggilan terhadap anak itu, kita stabilkan dulu identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan kata-kata misalkan nggak apa-apa lah kalau hanya buang sampah seperti itu dan lain sebagainya, bla 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 bla, karena kamu tidak disengaja dan lain sebagainya. Itu dengan tujuan tidak menurunkan mental anak. Kemudian yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini itu sebenarnya ending dari segitiga restitusi mau seperti apakan anak yang melakukan kesalahan yang kita bina. Seperti itu. Dilanjut slide berikutnya. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses bagian dari proses pembelajaran. Itu ya. Muncul ketika kita menstabilkan identitas itu ucapan-ucapan yang seperti ini Pak. Anakku berbuat salah itu wajar, gitu ya, seperti itu. Distabilkan dulu, jangan langsung di-justice seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Kita itu pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan, seperti itu Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam artian untuk supaya stabil emosi anak itu stabil, tidak merasa takut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan itu, gitu ya. Oh jadi anak itu berpikir, oh iya ya, bapak sebelum baik, sebelum jadi guru seperti itu, dia juga anak-anak seperti saya pernah melakukan kesalahan seperti ini, tetapi
hari ini dia jadi guru karena dia terus belajar terus, nah seperti itu yang akhirnya bisa menimbulkan motivasi diri terhadap anak. Kemudian yang keempat, bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Kenapa? Hakikatnya karena anak itu di sekolah itu, terutama di jenjang SD, belum dewasa Pak, belum, kadang-kadang kalau di kelas bawah itu belum bisa membedakan apakah ini sesuai keyakinan, apakah ini perbuatan yang tidak sesuai keyakinan. Seperti itu justru kewajiban kita untuk menerangkan hal seperti itu. Yang kelima, kamu berhak merasakan itu. Kalau ditanya misalnya perasaan bagaimana, ada perasaan ada perasaan ketika anak misalkan melakukan berkelahi. Kalau anak laki-laki, kenapa kamu berantem? Begini. Oh ya, kamu berhak merasakan itu seperti itu. Jadi distabilkan dulu emosinya, distabilkan dulu mentalnya anak. Jangan langsung dijustis bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan. Dilanjut Pak, slide berikutnya. Nah, di sini langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada 4 poin. Ketika kita validasi tindakan yang salah itu ada 4 poin Pak. Seperti tadi yang pertama menstabilkan identitas, juga ada beberapa poin seperti itu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Kita tanya, ketika ada kasus anak membuang sampah tidak pada tempatnya, kenapa sih kamu tidak membuang sampah pada tempatnya? Digali informasi supaya anak itu punya alasan kenapa dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan. Kenapa sih kamu tadi mengolok-olok teman kamu seperti itu? Gitu ya. Ya Pak, karena dia, anak itu kan dengan polosnya pasti akan menyampaikan latar belakang kenapa atau penyebab kenapa dia berbuat seperti yang kita akan tindak lanjuti seperti itu. Atau kenapa sih kamu meminta uang kepada teman kamu seperti itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal lebih dari ini, gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih dari ini. Artinya tindakan-tindakan tersebut jangan dulu disalahkan. Kita ambil contoh ketika anak yang melakukan kesalahannya atau tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan, seperti berantem karena diejek atau diolokkan teman. Padahal kamu bisa ya tidak seperti ini. Permasalahannya mungkin tadi karena anak, kenapa kita panggil? Karena misalkan menyentil temannya sendiri, kita bangun dulu gitu ya. Padahal kamu kalau diejek seperti itu bisa seperti itu, anak tidak merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Hal-hal atau pernyataan seperti itu bisa dikatakan seperti itu. Kenapa sih kamu tadi memukul teman kamu karena dia mengatakan bla 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 yang saya tidak inginkan. Kemudian yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Anak diarahkan bahwa dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan itu dianggap benar saja dulu seperti itu. Kita jangan dulu disalahkan bahwa perbuatan itu salah seperti itu. Lanjut slide berikutnya Pak. Nah,
Dari langkah segitiga restitusi, langkah yang terakhir tadi yang pertama sudah, yang kedua sudah. Insya Allah pemahaman hari ini bisa menyelesaikan permasalahan ketika terjadi di sekolah kita, ya. Yaitu yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan, menguatkan kembali keyakinan yang telah kita susun bersama murid ketika kita membuat keyakinan dengan tadi di pertemuan awal bahwa keyakinan kita buat dengan kalimat-kalimat positif, bla 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 dan lain sebagainya. Di sini ditindakkan ketika penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Ada langkah yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita sadar, seorang anak itu sadar dari dirinya, dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau ekstrinsik, bukan karena hal lain dari luar, pengaruh guru, karena rasa takut, rasa bersalah dan lain sebagainya. Untuk meyakinkan keyakinan di sini ada contoh 4 pernyataan. Misalkan yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kita kembalikan lagi ke keyakinan, sebab keyakinan di awal-awal telah kita susun bersama para murid dengan menggunakan kalimat-kalimat positif dan terpampang di dinding kelas untuk disosialisasikan, gitu, seperti itu. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Jadi anak mengingat atau bisa membaca, oh ternyata seperti contoh misalkan anak membuang sampah tidak pada tempatnya dengan kalimat positif keyakinan, buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya ya Pak, berarti saya salah tadi membuang sampah tidak pada tempat. Jangan disalahkan. Anak kan anakku atau apa panggilannya, perbuatan tersebut tidak salah, tetapi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, di keyakinan kelas yang kita susun itu adalah komitmen antara guru kita dengan para murid ketika menyusunnya berdasarkan masukan-masukan dari para murid. Kita meminta masukan dan lain sebagainya, kita buat masukan-masukan yang masih bersifat tarangan tersebut menjadi kalimat-kalimat positif yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ditanyakan lagi ketika anak ada kasusnya yang di kelas mengganggu temannya ketika melakukan pembelajaran. Kita tanyakan, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Begini Pak, kelas yang bagus itu ketika proses pembelajaran, ketika guru menjelaskan, murid saya memperhatikan guru. Ya betul, itu sesuai dengan keyakinan. Ada lagi, ada ketika orang lain atau teman bertanya, kita mendengarkan, bagus, dan masih banyak seperti yang lain sesuai dengan keyakinan yang telah disusun. Yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini penguatan-penguatan ini yang menusuk, membangun karakter secara intrinsik, menumbuhkan kesadaran diri terhadap murid yang tumbuh dengan sadar dari dalam dirinya. Setiap anak atau setiap manusia yang normal itu pasti ingin menjadi orang yang baik sebetulnya. Kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan itu? Karena mungkin karena tadi tidak adanya kesadaran yang muncul dari dalam dirinya untuk berubah menjadi lebih baik. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terkesan berat, kuat, mengandung makna yang menusuk ke dalam hati yang akan selalu terngiang oleh para murid nanti. Dilanjut Pak slide berikutnya. Untuk selanjutnya di sini saya
ada sebuah penanganan kasus penayangan video tentang segitiga restitusi, di mana skenario-nya ada seorang anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Yang Pak, dari saya guru mau Maifori. Jadi bagaimana rencana kamu sekarang? Saya tidak akan membawa sampah sembarangan lagi Pak, karena membawa sampah sembarangan akan mencemari lingkungan sekolah. Bagus sekali Husna. Husna, Bapak tadi mendapat laporan dari Husna bahwa Husna membuang sampah sembarangan. Ya Pak, tadi saya membuang kue di depan kelas. Husna tahu bahwa membuang sampah sembarangan tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Iya Pak, tadi saya buru-buru mau Maifori. Jadi bagaimana rencana kamu sekarang? Saya tidak akan membawa sampah sembarangan lagi Pak, karena membawa sampah sembarangan akan mencemari lingkungan sekolah. Bagus sekali Husna. Nah, dari penayangan video tersebut kita dapat melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dan para murid, di mana guru menanya kenapa alasannya. Permasalahannya tadi jelas membuang sampah tidak pada tempatnya, tetapi ketika distabilkan kemudian validasi tindakan yang salah, ditanya kenapa kamu tadi membuang sampah sembarangan, apa alasannya? Karena saya terburu-buru, saya mau Maifori Pak. Seperti itu anak kan menjawab demokratis gitu ya. Anak jadi tidak merasa terhalang untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Kemudian juga di sini guru menanyakan apa istilahnya ya tadi, dampak dari perilaku yang anak lakukan. Kalau saya membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan, seperti itu gitu ya. Jadi anak tahu sebetulnya kenapa mereka atau dia tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah pada tempatnya, itu karena dapat mengotori lingkungan, seperti itu. Anak sadar, anak mampu mengeluarkan, mampu tertanam dari dalam dirinya. Kenapa sih alasannya bahwa saya tidak boleh membuang sampah sembarangan itu? Oh, karena mencemari lingkungan. Kemudian guru tadi menanyakan apa tindakan kamu selanjutnya. Iya Pak, saya tidak akan mengulang lagi, saya tidak akan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Saya akan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Itu berarti langkah yang terakhir tentang keyakinan dari segitiga restitusi. Alhamdulillah, rangkaian materi dari awal tadi sampai akhir telah kita lalui, dan kelihatannya Bapak Ibu guru masih tetap semangat gitu ya, antusias. Terima kasih juga telah mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir dengan penuh hikmat. Di sini di penutup saya menyampaikan, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Sebelum ditutup rangkaian acara hari ini, saya silakan kepada Bapak Ibu guru selaku audien, kiranya misalkan ada
pertanyaan atau memberikan sebuah tanggapan dari acara kita hari ini? Disilakan Pak. Ada Pak? Oh, terima kasih Pak Adi. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang telah memberikan waktunya untuk memberikan tanggapan tentang materi disiplin positif yang telah disampaikan dari awal sampai akhir. Itu sangat menginspirasi sekali bagi saya sebagai seorang guru, di mana kita saat ini posisi kita sebagai guru itu kebanyakan kita memposisikan diri itu sebagai penghukum kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa takut. Bukannya disiplin anak-anak yang kita hukum, tapi mereka malah mengulangi kembali apa yang mereka lakukan tentang kesalahannya. Setelah tadi melihat dan mendengarkan pemaparan dari Bapak tentang disiplin positif, salah satunya tentang penerapan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, saya mendapatkan pengalaman baru. Ternyata setelah mendengar pemaparan, ternyata yang saya lakukan selama ini itu adalah salah. Dimana ketika ada anak yang salah, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, saya cenderung langsung memarahinya dengan harapan anak tersebut mendapat efek jerah. Namun ternyata anak tersebut bisa mengulangi kembali kesalahan yang sama. Namun tadi Bapak menjelaskan tentang segitiga restitusi yang di dalamnya kita harus yang pertama itu menstabilkan dulu kepada anak yang diasah juga oleh Bapak, bahwa jika ada anak yang salah itu jangan langsung dijudge anak tersebut melakukan kesalahan, tapi kita gali dulu informasi dari dia, stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai sudah melakukan kesalahan kita dicaci oleh kita sehingga anak tersebut menjadi down. Seharusnya kita tadi sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Karena seyogianya itu manusia tidak ada yang sempurna, pasti semuanya juga pernah melakukan kesalahan. Kita juga ke anak berarti harus seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak. Yang kedua, tadi di segitiga restitusi juga Bapak menjelaskan tentang validasi tindakan yang salah. Dimana anak yang melakukan kesalahan, kita harus tanya dulu kenapa anak tersebut sampai melakukan kesalahan. Tanyakan dulu alasannya. Mungkin itu. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinannya kepada dirinya, apakah perbuatannya itu baik atau tidak, sehingga dari dalam dirinya itu timbul kepercayaan dirinya lagi dan ingin memperbaiki diri sebagai manusia yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Iwan yang telah memberikan pemaparan tentang disiplin positif, khususnya dalam penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan saya di kelas untuk kedepannya tidak lagi berposisi sebagai penghukum, ya, tapi akan menjalankan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi sebagaimana yang Bapak jelaskan, dan seharusnya kita juga sebagai seorang guru harus seperti itu. Mungkin hanya itu tanggapannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi dan mendapatkan ilmu baru bagi saya, pemahaman baru, dan mudah-mudahan bisa dijalankan dalam menjadi seorang guru ke depannya, menjadi seorang guru yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi yang telah merefleksikan pemahaman atas penyampaian materi hari ini. Semoga setelah menyimak pemaparan hari ini kita bisa bertransformasi ke era guru-guru yang hebat hari ini. Kita bisa mengimplementasikan pengetahuan kita yang kita peroleh hari ini di tempat kerja masing-masing.
Saya mengutip sebuah ayat yang disampaikan, apalagi kita selaku muslim, bahwa dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang dan kaumnya kecuali kita yang merubahnya sendiri. Ya, semoga acara hari ini menjadi langkah awal, titian langkah awal kita untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.